Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, Wakil Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku, tidak terasa kita sudah memasuki pekan biasa yang ketiga pada Minggu 22 Januari 2023 ini, sobatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Di era digital yang seperti ini, sobatku, dengan banyaknya geliat aneka platform media sosial yang semakin berkembang pesat, sahabatku. Sebagai contohnya apa? YouTube, TikTok, Snack Video, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, sobatku. Tentu banyak daerah, orang, acara, dan sebagainya yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak dikenal, kemudian menjadi terkenal, atau bahasa kerennya saat ini adalah viral. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebagai contohnya anak-anak desa yang dahulunya hanya bisa bernyanyi di kebun atau di rumah saja, sahabatku, tanpa ada yang peduli pada suara bagusnya, sekarang menjadi terkenal, sobatku, karena suaranya yang bagus itu direkam dengan handphone yang sederhana, lalu diunggah di YouTube contohnya, atau media sosial lainnya, sehingga orang lain di segala penjuru dunia dapat mengaksesnya, sahabatku yang terkasih. Nah, sahabatku, ini hanya salah satu contoh saja. Tentu masih banyak contoh-contoh lain yang bisa lebih fantastis, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selaras dengan bacaan firman pada kesempatan ini, sahabatku, dahulu tanah Zebulon dan tanah Naftali itu direndahkan. Namun sahabatku yang terkasih, dengan kehadiran Yesus sebagai yang superstar atau viral, sahabatku, waktu itu tanah tersebut pun dikenal luas. Lantas sahabatku yang terkasih, orang-orang pun berkata, seperti yang dikatakan dalam Matius 4 ayat 16, sahabatku. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sahabatku dimanapun Anda berada, dengan kata lain, di mana ada Yesus, di situ ada terang, di situ ada sukacita. Karena itu sahabatku, kalau Yesus ada dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita satu sama lain, maka pasti ada terang, sahabatku. Ada sukacita, ada harapan, sahabatku. Hanya menjadi pertanyaan bagi kita semua untuk refleksi, maukah kita menghadirkan Yesus
dalam seluruh aspek kehidupan kita? Tentu jawabannya ada di dalam hati Sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, hadirlah dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam aktivitas kami, sehingga di sana ada damai dan sukacita, ada terang kehidupan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi pada kesempatan ini. Mari kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, menjadi sumber terang bagi banyak orang, menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.